terkait kewajiban sudah terselesaikan. Adapun di balik semua itu bagaimanapun klien kami ada perlu menyampaikan terkait apa yang dialami, apa yang dia rasakan, ya enggak, selama proses penagihan tersebut. Ya. Jadi ini perlu diketahui ya. Dan terkait hal itu, kita sebagai kuasa hukum tetap mengawal, tetap mendampingi klien kita agar semua berjalan sesuai koridor yang ada. Nah, mungkin untuk lebih detail dan jelasnya apa sih yang perlu disampaikan ya oleh Bang Malvin ya, terkait permasalahan yang terjadi, silakan. Jadi awalnya saya sebenarnya pengen cerita kecewaan undangan ya. Jadi awalnya itu saya diundang ke acara konser bersama manajer saya. Tapi kan kita disuruh datang lebih awal untuk yaitu tadi pengen bahas sesuatu. Jadi ketika kita udah sampai itu cerita ngobrol, terus dia bilang setelah dia sholat duha dia ingat sama manajer saya, jadi saya diundang. Dan sebenarnya saya sih nggak siap dengan undangan itu, tapi karena saya menghargai tadi undangan dan saya menghargai manajer saya merespon apa yang memang ditawarkan. Jadi gimana ya, awalnya saya menolak apa yang beliau ajak gitu, tapi saya nggak ngomong langsung, tapi saya menolak ketika kita ngobrol itu kan disuruh balik lagi konser malam. Saya menolak balik sebenarnya karena saya nggak menyanggupi permintaan beliau. Dan setelah itu beliau menawarkan kalau seandainya manajer saya satu lagi juga ikut, apakah saya mau gitu. Dia 100 gitu untuk investasinya awalnya gitu. Jadi ya udah, saya pikir saldonya mungkin ada cuman sekitar berapa lah gitu. Jadi kan saya adanya segini, terus dibilang oke, ya udah kamu dapat sekian gitu. Setelah itu oke, jadi kita bikin surat perjanjian lah. Mungkin uangnya udah saya kasih, dan ketika manajer saya transfer ke dia dan pengen melakukan surat perjanjian malah menghindar gitu. Jadi kan awalnya tuh saya diminta dengan nominal sekian, sanggupnya sekian pun diterima. Tapi setelah itu dia bilang yang partner yang satu lagi ini nggak jadi gitu loh. Ya udah, saya nggak jadi dong ikut gitu loh. Saya pengen ambil uangnya, itu berbelit-belit. Nah, ini yang memang saya pengen tegaskan. Sebenarnya saya tuh diajak ke sebuah kayak perilaku tindak tanduk apalah. Maksudnya dalam arti kata gini, saya nggak bilang ini kejahatan, tapi cara dari pertama yang memang mengganggu saya. Jadi mungkin memang benar kata Bang Zai, udah dibayar, tapi itu pun nggak sesuai nominal dengan perjanjian sampai cek. Jadi kita juga ada bukti SKP-nya gitu yang memang 2 kali kosong. Jadi saya dari kemarin kita udah habisin waktu, tenaga, dan itu tadi kita dibayar pun nggak sesuai nominal. Jadi gitu, ketika kemarin kita bikin video, responnya banyak banget ke saya, yang DM saya, yang ceritain pengen tahu masalah saya. Jadi saya ya gimana ya, tadi saya sebenarnya nggak mau ini terjadi gitu. Sampai akhirnya yang ngajak saya ini manajer saya berantemin gitu. Jadi kita rusak hubungannya sekarang gara-gara peristiwa. Jadi mungkin dibayar, tapi kan ini kejadian yang memang bikin kita bikin saya ini terganggu, hubungan saya sama manajer saya rusak, dan pembayaran pun nggak sesuai gitu. Sebenarnya sih kita pengen close, tapi ya saya pengen cerita gitu loh. Maksudnya itu tadi keresahan saya dan keresahan mungkin orang yang menghubungi saya gitu. Itu sih. Untuk nominal sendiri seperti apa Bang, mungkin kesepakatannya dan harusnya terima berapa Bang? Jadi mungkin dilebihin 10 juta lah dalam tenor 7 hari. Tapi dari awal perjanjian kita bikin surat perjanjian itu dari tanggal 1, percaya tanggal 7 itu main cong. Tapi kalau tanggal 7 itu saya bilang udah nggak usah bayar
apa namanya lebihnya 10 juta gitu dia bilang kan tender dalam 1 minggu tuh pokoknya untungnya 10 juta. Saya bilang untungnya nggak usah, modalnya aja balikin, saya bilang kan. Terus dia malah ngasih cek dengan nominal yang ya udah sesuai perjanjian gitu loh. Tapi kan intinya pas mau dibayar pun ya karena itu tadi saya berterima kasih karena pakai kuasa hukum gitu loh. Kalau seandainya yang mungkin saya nggak bergerak dalam hal ini, ya itu tadi saya akan ditarik dulu. Investasinya apa sih Bang Mafin? Ya kurang lebih kita nggak tahu lah, seperti PO beli barang dari luar ceritanya kan, mungkin perhiasan lah apa gimana. Tapi kan itu tadi sebenarnya saya nggak tertarik, tapi saya diseret gitu loh. Ini kan saya jadi resah, kemarin tuh saya resah, maksudnya dari cara beliau merespon gitu, nggak benar gitu loh. Maksudnya saya malah dituduh mencemar nama baik. Dan karena saya memposting cek, saya jujur aja maksudnya gini loh, itu bukan saya mencemarkan nama baik, tapi saya nggak ngelaporin malah. Wajar saya posting di WhatsApp gitu, kecewaan, saya kan dijanjiin. Setelah itu dijanjiin tanggal 14, nggak cair juga. Sampai ada surat SKP. Nah ini yang saya pengen jelasin gitu. Maksudnya ini kan berhubungan sama yang namanya nama ya, nama besar gitu. Kenapa harus tega ngelakuin itu saya? Bang Mafin, nominal tersebut kalau tidak salah 75 juta ya? Ya, 75 juta. Dan sudah dibayar kabarnya hari Kemarin Ya. malam. kemarin malam. Nah, Ya kan sekarang gini loh, kok nggak sesuai lagi? nah, Maaf kata ya, kemarin itu dia udah menenangkan lah istilah katanya. Hari setelah Jumat tanggal 14 itu tanggal 15-nya dia menenangkan, maaf uangnya baru masuk di bank ini gitu, di yang cek ini, nanti tinggal ambil aja sebenarnya. Sebenarnya kalau saya ambil hari ini ya, kalau saya nggak ada gimana? Berjelek lagi namanya. Sedangkan di bank sendiri udah bilang ini udah 2 kali. Kalau mau nama dia baik gitu loh, dia harus cairin ke nama yang rekeningnya udah disetujui gitu. Nggak bisa langsung dia transfer ke saya. Ini kesalahan dia juga gitu. jadi menurut Bang Mafin tidak sesuai dengan perjanjian. Isi perjanjian Iya, tersebut no. apa saja isi perjanjian tersebut? Perjanjiannya itu tadi pembelian sesuatu lah something, ya kan? Dan yang memang dari cara awal kesepakatan itu udah berubah-ubah sesuai ya itu tadi. Saya punya segini, oke bisa. Tapi ternyata saya malah dihadapin untuk mencari sisanya. Nggak logis dong. Tiba-tiba yang lainnya nggak mau. Saya harus cari sisanya. Saya bilang tarik aja gitu. Maksudnya, ya tapi dia malah ya ngulur terus. Ya ini kan kita takutnya abu-abu Bang ya. Iya. Maksud saya nominal yang saat penawaran atau perjanjian itu di angka berapa? 85. 85. Nah, cairnya dalam Akhirnya seminggu. 85 dalam seminggu. Hmm. Oke, lalu ada cek kosong berarti. Cek kosong, ada cek kosongnya. Cek kosong itu kalau tidak salah hari Jumat ya. Iya, Jumat tanggal 14. Oh dia lebih tahu mana. Dan sudah dibayarkan hari Senin. Iya, semalam. Oh, semalam. Baru itu. Gimana Bang Jay? Gimana Bang? Hah? Terkait itu gimana Bang? Yang Terkait sudah apa? dibayarkan katanya Senin dibayarkan atau kapan sih Bang? Ya, jadi intinya dalam proses ini telah terjadi manifestasi. Ya, itu perlu digarisbawahi. Ya enggak? Kekecewaan itu timbul ya ketika orang diberikan cek pada saat hadir ke bank uangnya nggak ada, dan itu terjadi 2 kali. Itu kan menyangkut reputasi orang. Ya enggak? Waktu yang harus digarisbawahi. Ya enggak? Ini persoalan bukan hanya persoalan pembayaran, harusnya disertai juga permintaan maaf dan sebagainya. Itu loh, kan saya katakan sejak awal dalam respon ini bukan terkait penagihan pembayaran sudah clear, ya kan? Namun klien kita ini ingin menyampaikan apa yang dialaminya, apa yang dirasakan secara langsung, dan kita sebagai kuasa hukum ya tidak bisa mencegah itu. Ya, kita hanya memberikan masukan pandangan hukum yang Oh, berarti poinnya adalah meskipun sudah clear pembayaran, tapi tetap ingin mengungkapkan keresahan seperti itu. Karena ya itu tadi, saya dicari orang dari kemarin sebenarnya. Jadi banyak yang menceritakan juga keadaan yang kondisi seperti saya memang belum clear. Saya clear, yang lain belum clear. Yang lain ini siapa nih? Ada yang cerita udah berjalan 2 tahun, ya mungkin agak besar gitu nominalnya. Jadi kan ada mungkin di bawah 10 ya yang baru cerita ya. Dia menceritakan kejadiannya. Jadi kan saya langsung nganggep oh ya sama, kita sama-sama ngerasain gitu. Jadi nah ini yang memang mendorong saya untuk bicara sebenarnya.
Kalau ini Bang, gua cek yang kosong kopi itu dalam kurun waktu berapa lama sih, Bang? Pertama dijanjiin hari sama, di hari yang sama kan, dibilang kita nanti datang ke bank terus kita sekolah Jumat jam 1. Dia janjikannya jam 2. Di hari yang sama. Di hari yang sama kita balik. Oh ya udah, nanti kita balik lagi jam 2 kan, karena dekat kan banknya kan. Dan jam 2 itu ternyata nggak ada. Nanti ditransfer kata dia malam. Dan malam pun nggak ditransfer sama. Jadi gini loh, saya tuh dari awal itu udah menghadapi apa ya, denial, istilah kata yang memang tasok itu yang memang apa ya, maksudnya gini, ini bukan bisnis saya. Ini mengganggu saya, hubungan saya rusak tuh sama manajer saya gara-gara saya diajak begini kan. Itu yang memang saya pengen tegasin. Bang, dari tadi bahas soal ini itu, sosoknya seperti apa nih? kronologinya gimana sih Bang? Ini banyak yang belum tahu paham. Oh ya, Kronologi awalnya siapa gitu. ya gua. Ya kronologi awalnya mungkin Bang ceritain lagi biar pada ingat. Dengan Oh, siapa iya. gitu Bang? Jadi saya dengan ya inisial RA lah ya, memang apa namanya diva lah bisa dibilang. Jadi kronologinya ya itu, saya pun nggak kenal, tiba-tiba diajak ke sebuah konser dan saya diajak di diskusi rundingan untuk investasi lah, pembelian samping itu dengan apa nominal 1 minggu itu cair sekian, dan ada beberapa tawar investasi ya, misalnya dari dalam waktu dan jumlah yang berbeda cairnya sekian ada juga. Jadi saya sebenarnya nggak tertarik saya tuh, ya saya udah menghindar, tapi itu tadi ya mungkin beliau ini si teteh ini meyakinkan saya gitu dengan bahwa orang lain pun mau gitu. Ya kan teman saya juga gitu loh. Tapi kan kata tetehnya dia mau, oh ya wes kita ya udahlah, saya karena manajernya saya akhirnya ikut gitu loh. Tapi ketika mau mulai saya kan cuma ada sekian gitu, diminta nominal sekian, saya cuma ada sekian gitu loh. Malah saya disuruh cari sisanya gitu. Yang tadinya teman saya dibilang ikut nggak jadi, saya minta balik kan kok nggak dipersulit banget, jadi disangkal terus gitu. Sampai itu tadi saya Memangnya butuh berapa investasi dananya itu? 200. 200. Yang diminta awalnya 200. 200. Terus dari Abang Cuman ada 75. Oh gitu. Dan itu udah diserahin. Udah diserahin. Tapi kan ya semuanya itu berjalan nggak sesuai fakta gitu, sampai ya akhirnya dibayar kemarin cuma 75. Dibayar? Cuma 75. Jadi nggak ada untungnya gitu loh. Cuman Jadi kan dari ya modal ini emang aja. ngeledek buat saya. Jadi gitu loh. Teteh udah ajak kita, oh gini, tapi ya ini bohong, bukan ya, pembelian barang ini mau beli uang ya. Sebenarnya ini investasikannya ditujukan ke berlian kah atau emas kah atau apa? Kayak gitu sih, memang lebih ke perhiasan lah. Sebelumnya sama RA ini udah kenal atau gimana? Nggak kenal, yang kenal dekat itu dulu manajer, mantan manajer. Jadi manajer itu manajer saya sekarang diundang gitu, memang diundang. Setelah dia bilang kenapa teteh ajak malu, katanya dia setelah sholat duha ingatnya manajer saya ini si TM ini, sampai TM ini berantem sama saya sampai sekarang gitu. Maksudnya kamu ajak saya ke dalam masalah itu. Bang, yang namanya investasi kan harus ditunjukkan bentuk fisik dan barangnya. Kemarin itu apa dilihatkan? Nggak ada barang ataupun bukti penjualan yang ditunjukin ke saya. Jadi dia hanya cerita gitu, bisnisnya dia gitu loh ya. Bisnisnya apa sih? Jual beli perhiasan. Itu perhiasan. Jadi itu tadi bentuk investasinya ini ya. Mulai investasi pembeliannya. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu itu 200 juta jadi 225 juta seminggu. Kita orang dagang masuk persen lumayan, ini maksudnya kan 25 juta. Itu tadi cuma saya nggak ada ya, jadi 200% nggak ada. Cuman di akhirnya ditanya ini ada yang ikut nih, mau nggak patungan lah kasar ya kan? Saya ada segini itu cuma 75 gitu, mau nggak? Ya bisa, dapatnya 10 juta. Ternyata kemarin 75 juta. Berarti tidak ada No. untung 10 juta pun tidak ada ya Bang ya? Enggak. Ini maksudnya itu tadi, ini keresahan menurut saya Mas gitu dari cara ya itu tadi. Ini yang pertama yang 200 juta, ada lagi yang dia bilang dalam waktu sekitar 2-3 minggu dengan nilai 600. Dan saya secara margin ini untung lebih gede sekitar 20%, jadinya 750 juta. Bang Jai, berarti ini tidak ada langkah hukum apapun Bang Jai?
atau seperti apa sebagai kuasa hukum dari Ya. Bang Martin sendiri? Sudah saya jelaskan sejak awal ya, bahwa preskon ini terkait klarifikasi dan menjelaskan terkait pengalaman yang dialami klien kami. Dan saya katakan sekali lagi terkait pembayaran kan sudah, artinya proses hukum itu ya tidak Jadi ada. tidak ada proses Iya, hukum sama sekali. betul. Oke Bang Marvin, kira-kira langkah Bang Marvin sendiri maunya apa sih sepertinya? Ada kan Gini loh, jadi kan sebenarnya di Pak FI. saya udah berantem gitu loh, maksudnya sama orang yang ajak saya, manajer saya dan produser saya. Saya sebenarnya nggak ada tuntutan terlalu lebih gitu loh. Selain mengeluarkan udak-udak semua yang orang datang ke saya ya, yang sampai itu tadi saya pengen jawab kenapa ada langkah hukum atau enggak. Itu tadi ada yang udah ngelapor ke Mabes tuh belum ditindak. Memang bukan saya doang gitu. Jadi maaf kata saya nggak mau sebenarnya jadi, tapi itu dia udah cerita ke saya dan yang itu tadi seolah-olah dia pengen ikut tapi dia nggak mau terus itu tadi dia udah lapor ke Mabes tapi belum ditindak gitu. Berapa banyak sih Bang yang cerita? Miliaran yang banyak ya ceritanya. Berapa orang yang Di bawah 10, 6 masih sampai sekarang tuh ada yang mau nanya juga. Tadi juga sampai ada yang minta link ke saya pengen ikut gitu. Bang, berarti ketika ini sudah dibayarkan gitu kan, dan tidak akan ada langkah hukum apapun, Ya. tapi ketika nanti pihak sana ingin menyeret abang ke langkah hukum seperti somasi atau melaporkan, itu gimana tanggapannya? Nah tadi saya juga kaget kok saya langsung diserang pengacara hukumnya gitu, katanya ini harus dikasih pelajaran. Jadi terkait langkah hukum yang dilakukan pihak siapapun itu hak mereka, ya. Jadi tidak menjadi soal. Ya, dalam konteks ini klien kami menjelaskan pengalamannya ya, dengan harapan tidak terjadi lagi terhadap orang lain. Ya, Ya, jadi langkah hukum apapun ya seperti itu ya, kalau memang diperlukan. Ya, yang jelas prosekan ini bukan dalam rangka menyudutkan satu sama lain, tapi bagaimanapun hargai hak masing-masing berdasarkan fakta yang dimiliki. Seperti itu, Pak. Berarti berdasarkan fakta yang dimiliki termasuk sudah pelunasan uang tersebut, berarti sudah tidak ada apapun dong ya? Ya sebenarnya ya dari cara dia. Sebentar. Saya katakan ya, persoalan bukan pelunasan. Sejak pembukaan preskon ini sudah saya garis bawahi, jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi, ya enggak? Seperti itu, jelas dong tagline-nya ya, bahwa preskon ini klien kami ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan berdasarkan pengalamannya dia. Jadi tidak lagi muter-muter terkait pembayaran itu. Saya tahu arahnya, sebenarnya dia sendiri udah tahu ini. Karena kadang dijawab sendiri, janganlah ya. Jadi yang relevan aja seperti itu, jangan dipancing-pancing lagi ya. Enggak dipancing Bang, ini kita berbicara bahwa ini terkesan seperti menyudutkan pihak lain gitu loh. Kita bicara itu gitu kan, Ya. dengan adanya preskon ini gitu loh. Pandangan itu kan kita hargai. Itu bagian dari persepsi. Silakan kalau yang mempersepsikan itu ya. Tapi apapun itu ya, saya aja kuasa hukumnya tidak bisa gitu mencegah jangan lu enggak. Saya berikan pandangan hukum apa ya enggak, terkait apa yang beliau mau, itu hak beliau menyampaikan sesuatu di depan publik, itu hak, terlepas melanggar dan tidaknya ya silakan aja. Kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan, monggo ya kan, seperti itu Pak. Bukannya apa merasa dirugikan ya dengan ibaratnya perjanjian Ya nggak dibayar aja mas. 10 juta. Iya, ini maksudnya udah pembohongan ya. Saya kalau mau tuntut lagi gitu loh, maksudnya ini apa, investasi apa gitu. Dari awalnya kamu udah bohong. Udah kan apa ya, maksudnya gini loh, itu kan menyangkut itu dan nama baik gitu. Saya kalau seandainya ya tadi semalam tuh udah dibilang sama bos saya kalau seandainya tidak ada pembayaran, besok langsung ini. Memang semalam malam banget gitu. Saya juga nggak tahu dibayar gitu. Saya baru tahu pagi. Ya kita gimana udah istilah kata udah kecewa gitu, dan ya pembayaran pun nggak sesuai. Itu dia yang saya mau not gitu. Pembayaran nggak sesuai. Sebelumnya ada perjanjian tertulis ya Bang? Ada Untungnya segini. ada 10 juta dan itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama dan bentuk yang dengan tanggal yang berbeda-beda. Itu yang memang saya mau ceritakan gitu. Jadi ini bukan
bisa menunjukkan itu tadi kalau ada yang merasa terganggu ataupun tercemar ya saya gimana lagi, saya mewakili juga gitu, mewakili yang lain. Kenapa tidak mengubah prestasi bang? Mungkin Gugatan non prestasi itu akan kita lakukan kalau pembayaran belum dilakukan. Ya. Pembayaran sudah. Ya. Semalam Seperti itu. pas semalam dan nggak sesuai. Jadi gugatan non prestasi tidak dilakukan lagi. Kalau yang belum dibayarkan ya pasti di sana itu ada. Ya. Sebenarnya sejak dari awal pun kami mengedepankan terkait persoalan keperdataan. Tidak ada yang melaporkan ke pihak polisi, nggak ada. Seperti itu. Itu yang kita arahkan. Bang, pembayarannya kan tadi sudah tadi pagi, tadi Semalam. semalam. Heeh. Itu kejadian transaksi awalnya itu kapan bang? Tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus dan berarti kemarin sudah lunas semuanya, terus yang Nggak sesuai loh. Iya, maksudnya yang dikatakan tuh mungkin apa? Karena kesepakatannya tuh nggak tercapai gitu. Iya nggak tercapai. Jadi cuman apa ya, dia seolah-olah minjem uang aja gitu. Ya buat saya seperti itu. Itu dikatakan atau gimana bang? Nggak dikatakan, ya kok nggak dibalikinnya nggak sesuai cek gitu. Ceknya pun udah bermasalah, maaf ya. Itu cek udah orang mau suruh dia harus cairin ke nomor yang tertera gitu. Tapi karena udah 2 kali gitu. Dan itu nggak dicairkan kan, maksudnya ya